Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas dalam hal ini yang selalu memberikan kita nikmat yang banyak sekali, terutama nikmat nafas, sehingga kita masih bisa bernafas sampai sekarang. Maka dengan itu janganlah kita kufur atas nikmatnya, maka dari itu bersyukurlah. Salam bertangaikan salam tak lupa kita aturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman yang gelap menjadi zaman yang terang sekarang. Perkenalkan, nama saya Mu'alimin, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, yang pada saat ini akan sharing sedikit tentang mata kuliah pengantar akuntansi, dan ibu dosennya adalah Ibu Uswatun Hasanah ME. Baiklah, dalam memahami pengantar akuntansi ada tiga, salah satunya adalah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baiklah, kita akan membahas ketiganya. Jurnal umum adalah bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Dan neraca saldo merupakan pengelompokan saldo akhir di dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening perkiraan buku besar. Baiklah, kita akan melanjuti dari pengantar akuntansi tadi. Yang pertama adalah jurnal umum. Saya akan membacakan soalnya. Pada transaksi pertama pada tanggal 1 Maret, Mimin mendirikan usaha jasa mobil dan menyerahkan uang senilai 100 juta sebagai modal awal. Dan pada transaksi pertama ini kas bertambah, ketika bertambah berarti dia di debit, dan modal bertambah di kredit. Untuk transaksi kedua 2 Maret dia beli perlengkapan untuk jasa mobil seharga 5 juta. Dan pada transaksi kedua ini perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pada transaksi ketiga 5 Maret dibeli peralatan di toko makmur secara kredit seharga 25 juta. Dan pada transaksi ketiga ini adalah peralatan bertambah di debit dan utang pada toko makmur di kredit. Transaksi keempat 7 Maret diterima pendapatan atas jasa servis mobil sebesar 500.000. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Pada transaksi kelima 10 Maret membayar beban iklan sebesar 100.000. Beban iklan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Pada transaksi ke-6 12 Maret membayar rekening listrik dan air sebesar 500.000. Beban listrik dan air bertambah di debit 500, kas berkurang di kredit 500. Transaksi ke-7 15 Maret membayar utang pada toko makmur senilai 250. Utang pada toko makmur berkurang 250.000 di debit, kas berkurang 250.000 di kredit. Transaksi ke-8 20 Maret membayar upah pegawai sebesar 1.500.000.
beban pegawai bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Transaksi ke-9 22 Maret diterima perkas pendapatan sebesar 5 juta, kas bertambah di debit, pendapatan jasa mobil bertambah di kredit. Transaksi ke-10 25 Maret Mualiman meminjam uang dari kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Freight bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Total di debit adalah 139.850.000 rupiah, dan di kredit juga 139.850.000 rupiah. Ketika itu tidak balance, maka ada yang salah. Ketika dia balance, insya Allah itu benar. Kita lanjut dengan buku besar. Buku besar yang pertama-tama adalah dibuat ulang tanggal, keterangan, RIF, debit, kredit. Dan yang di sini tertera nama perkiraan kas dan nomor perkiraan. Maka yang dicatat terlebih dahulu kas. Maka dicatatlah pada transaksi tersebut tadi ada pada tanggal 1 setoran modal awal di debit, 2 Maret pembelian perlengkapan di kredit, 7 Maret penerimaan pendapatan di debit, 10 Maret pembayaran iklan di kredit, 12 Maret pembayaran rekening di kredit, 15 Maret pembayaran tunai di kredit, 20 Maret pembayaran upah di kredit, 22 Maret penerimaan pendapatan di debit, 25 Maret peminjaman freight di kredit. Maka totalnya semua 96.150.000 rupiah. Di buku besar kedua nama perkiraan perlengkapan jasa mobil hanya ada satu pembelian perlengkapan, yaitu di debit. Nama perkiraan peralatan jasa mobil yang ketiga pada 5 Maret hanya ada satu juga pembelian kredit, berada di debit. Nama perkiraan modal ada tanggal 1 setoran modal awal, berada di kredit. Nama perkiraan pendapatan jasa mobil pada tanggal 7 pendapatan dan 22 pendapatan berada di kredit. Nama perkiraan beban ada satu pembayaran iklan di debit. Nama perkiraan beban listrik dan air ada satu juga, 12 Maret pembayaran listrik dan air di debit. Perkiraan beban upah pegawai ada satu, pembayaran upah di debit. Utang usaha tanggal 5 Maret dan 15 Maret pembelian kredit dan pembayaran utang. Pembelian kredit berada di kredit dan pembayaran utang berada di debit. Freight terakhir tanggal 25 Maret peminjaman tunai berada di debit. Itu tadi pemaparan tentang buku besar. Sekarang neraca saldo. Neraca saldo ini adalah ada nama perkiraan bulan Maret 2020 debit dan kredit yang diisi dengan kas, perlengkapan, peralatan, modal, pendapatan, beban iklan, beban listrik dan air, beban upah pegawai, utang usaha, prep, dan keseluruhan itu ditotalkan. Ketika total debit itu sama dengan total kredit, maka dia balance. Dan ketika dia tidak balance, maka masih ada yang salah, maka diperbaiki. Ketika dia balance, maka itu benar. Dan di sini tertera pada debit jumlah totalnya adalah 130.250.000 rupiah, dan di kredit 130.250.000 rupiah. Maka dengan itu semuanya insya Allah benar. Setelah tadi pemaparan tentang pelajaran pengantar akuntansi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Lebih dan kurang maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Baik dan benar datangnya dari Allah. Ketika itu memang buruk dan salah, datangnya dari saya pribadi. Dan pastinya kita semua yang pasti pernah melakukan kesalahan.
Dengan ini saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, jika mau like saja, jika tidak mau ya tetap like, jika tidak mau lagi ya nggak apa-apa, nggak maksa. Terima kasih. Maaf.